seringkali aku menerima paket ke bapak dan ibu. Anak yang memesan awak yang menerima orang tua dia. Allah ya Allah. Pernah kayak gitu ibu bapak? Oh mak seringkali. Siapa yang paling sering datang zaman sekarang ini? Ngantar paket. Bukan tamu yang datang, tapi apa? Ngantar paket. Kalau dulu zaman orang tua kita, tamu itu datang, kita bukakan pintunya, kita suruh masuk ya. Tapi sekarang pintu tamu itu hanya sebatas di depan gerbang saja. Ambil paketnya, bayar berapa yang dipesan, selesai. Sekarang sudah insan Pak. Apa yang kepingin bapak dan ibu makan? Ada sekarang ini. Kalau dulu harus kita usaha dulu. Sekarang lagi jualan dulu Allah dan jemput-jemput naik. Ini rahmat datang. Selama bulan hujan naik karena hujan. Malam-malam ini bulan hujan. Allah datang dari negara ada Allah gini-gini sedang juga. Dari Medan Baru ke Nafas dia. Dia kan. Ini dia. Sedang juga di Banjar. Ini Banjar apa? Banjar. Gerbang kan? Kemudian Banjar mau begitu. Ini dia. Dia nanti. Ya kan? Jadi. Maka bapak dan ibu yang dimuliakan Subhanahu wa taala, falyataqullah, bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai orang tua hendaklah mengajari anak-anak kita terutama dalam hal kebaikan. Jangan sampai anak kita ini nanti apa ke depannya memiliki generasi-generasi yang lemah setelah kita nanti tiada. Tak tahu pula dia itu apa plan pendidikan agama. Tak tahu pula dia bagaimana cara masak coba. Kenapa? Sudah tak mau lagi orang buat anak apa? Ikut untuk apa? Berpartisipasi membantu orang tuanya ke dapur. Banyak kali begitu Pak. Termasuk anak dulu. Apa yang bisa juga anak sekarang ini Pak? Kalau dulu kita, jangan sampai orang tua sudah bangun, anak tak bangun, siap-siap saja. Ibu dan ibu merasakan dulu. Jangan sampai orang tua sudah di dapur, anak masih tidur. Kalau sekarang coba bayangkan bapak dan ibu. Orang tua mati-matian di dapur, anak masih. Anak siapa itu? Coba bayangkan bapak. Betul nggak begitu? Oh maknya. Itu hari kemarin tanggal 8 kemarin 17 Agustus kan libur itu, banyak yang libur itu. Kantor libur, anak sekolah lagi. Sampai dia petugas paskibra. Siapa yang masak dia? Orang tuanya memang masih tanggung jawab, tapi ada kakaknya yang sudah dewasa. Tidak, dia untuk mempersiapkan apa? Bekal untuk adiknya. Bukan tidak bisa, tapi apa? Ketidakmauan untuk apa? Berpartisipasi. Ngeri kita Pak sekarang ini. Kalau dulu kita mau berumah tangga, takut kita apa? Kalau nggak bisa masak. Tapi kalau anak sekarang berumah tangga, takut dia nggak masak pun nggak apa-apa. Kenapa? Asal ada uangnya. Ya kalau suami dapat uang sogi, dapat uang kiri, siap-siap lah. Pagi, bubur, siang, bubur, malam, bubur, besok, sempur. Tergulung ekonomi itu Bapak dan Ibu. Jangan kita pikir ada diskonnya. Makanlah itu diskon itu. Coba kalau saatnya kita masak sendiri 50.000 bisa kita masak, kita bisa kita makan untuk sekeluarga kita. Tapi kalau kita beli cuma 50.000 hanya bisa makan untuk 1 atau 2 orang. Ini dia. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak keturunan kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Falyataqullah. Makanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-Munafiqun Allah berfirman ayat 19
Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah sampai anak dan keturunanmu itu apa? Menjadikan lalai untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada harta lupa kepada Allah. Ada anak lupa kepada Allah. Ingat sahabat Rasul pada waktu siapa namanya? Sa'labah. Sa'labah pada waktu itu diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kambing. Cuma 2 ekor. Tapi karena ketaatan dia, satu sarung itu apa? Bapak dan Ibu, gantian. Cepat-cepat dia pulang supaya apa? Bergantian dengan istrinya. Rupanya suatu ketika pernah ditegur oleh Rasulullah, "Wahai Sa'labah, kenapa engkau cepat kali untuk pulang? Tidak ikut yang namanya engkau melaksanakan apa? Doa." Bagaimana ya Rasulullah SAW? Aku ingin ikut sejak dari awal sampai dengan akhir. Sementara istriku belum melaksanakan sholat. Sarung ini saja, makanya aku segera pulang untuk apa? Untuk bergantian dengan istri. Dia minta kepada Rasulullah SAW didoakan supaya apa? Banyak rezekinya. Beranak pinak kambing itu bapak dan ibu, akhirnya apa? Tak pernah lagi dia dapat melaksanakan sholat ke masjid. Ini dia. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Makanya anak sekarang bapak dan ibu, ya Allah ya Rabbana, jangan kita anggap ini handphone ini apa? Kawan sama kita, bumerang sama kita Pak. Itu terbangun jam 3, rupanya apa? Apa yang kita pegang dulu Pak? Handphone. Kita buka handphone ini bapak dan ibu, ada berapa WA yang masuk? Oh my God. Awak buka satu, lewat 5 menit, 10 menit, 15 menit, setengah jam, 45 menit, 1 jam, betul? Udah masuk jam berapa? Jam 4. Belum habis terbaca WA itu, belum mau ikutin semuanya. Lewat lagi 4.15, 4.30, 4.45, masuk jam 5. Sudah dengar-dengar yang namanya panggilan seruan azan, assalatu wassalamu alaik. Nanti akan tengah pulang, belum azan lagi. Scroll. Akhirnya yang awal mulanya kita berpikir untuk melaksanakan tahajud karena handphone ini bapak dan ibu apa? Lalai kita pada waktu itu. Betul? Betul Bu? Betul Pak? Betul kan? Ada di sini begitu? Nggak ada sih. Ya kan? Normal. Kalau nggak normal, kita berapa? 57. Kalau nggak terima 5. Sampai ke berapa ya? 17 ya. Termal 9 banyak kayak gitu ya. Tapi kalau termal 7 atau 9 ya. Ini dia. Dengan harta jangan sampai kita dapat melalaikan dari panggilan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dengan anak bapak dan ibu. Makanya pesan daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Addibu auladakum bis-shalah wa tilawatil Qur'an." Ajarilah anak kita. Yang pertama kata Rasul apa? Bis-shalah wa tilawatil Qur'an. Ajarinya sholat. Nah, sholat apa pembagi ridho? Alah ayah aja nggak sholat. Ayah nyuruh bangun, ayahnya megangin handphone aja. Inilah kalau ada sholat. Nah, ayah kasih duit 2.000. Nah, pikir kau sholat. Nanti ayah nyusul. Sudah pulang anaknya dari masjid, ayahnya masih mikul handphone bangun. Loh, ayah nggak jadi ke masjid tadi. Ku tengok-tengok ayah nggak ada pulang di samping selanjutnya. Udah jadi apa? Bahan ingatan sama sang anak. Begitu juga istri bilang, "Bang, masjidlah bang." Adik, kalau abang kamu jadi banyak kali saya kenal bang di sana. Apa kalau saya kenal bang
Suara abang sepertinya lebih bagus daripada imam-imam yang lain. Masa abang gak disuruh pula jadi imam lagi? Ya Allah, ya Allah. Gitu. Ya. La tulikum amwalukum wala auladukum. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika hum khasirun. Barang siapa yang kalian sedemikian senantiasa lalai, maka orang tersebut termasuk orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak dan Ibu yang Subhanahu wa taala. Makanya fondasi yang pertama sekali pendidikan agama itu sejak dari ini. Makanya kalau kita ada anak kecil itu Bapak dan Ibu, itu kita mau tidur, tolong dibaca apa? Doa. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Itu dia bangun, doakan dia. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nusyur. Macam mana lah Ustaz